Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan balik membagikan sedikit pengalaman lagi tentang bagaimana caranya agar air laut di kolam budidaya kita tidak sering diganti dan air laut itu tetap bersih dan lobster tetap sehat. Karena di sini saya berbudidaya lobster air laut ya teman-teman. Di vlog-vlog berikutnya sudah saya bahas treatment-treatment tertentu agar lobster air laut ataupun budidaya air laut kita berhasil dan lobsternya sehat-sehat. Yaitu yang pertama kemarin udah saya vlogin. Yang pertama sirkulasi, yang kedua cara pemberian pakan dan penyajian pakan atau penyincangan pakan, yang ketiga ini penyimpanan teman-temannya. Ini belum saya bahas. Sekarang insya Allah akan sedikit saya ulas tentang bagaimana cara kita untuk melakukan penyimpanan di kolam budidaya lobster air laut kita ini, agar kita tidak sering ganti air laut gitu ya. Karena kan air laut itu walaupun kita dekat laut, kita tetap harus mengorbankan waktu dan biaya untuk pengambilannya. Seperti di saya di sini, saya harus ngambil air laut itu berjarak sekitar 3 kilo dari tempat saya ke pinggir laut, terus dari pinggir laut sekitar 1 kilo lebih. Karena kita menggunakan akses dermaga, sementara dermaga tersebut udah besinya itu udah keropos, jadi berbahaya sekali teman-teman. Jadi bagaimana agar kita irit tidak sering ganti air laut, yaitu poin yang tadi itu, yang 3 itu harus kita lakukan. Terutama ini yang ketiga adalah ini penyimpanan teman-teman. Apa saja alat yang kita pakai? Alat yang kita pakai untuk penyimpanan itu hanya 2 ya. Yang saya lakukan di sini 2 teman-teman. Yang pertama ini adalah baskom ya kalau di sini. Teman-teman bisa lihat. Ini yang pertama baskom. Yang kedua kita pakai selang ya teman-teman. Tujuannya kenapa kita pakai baskom? Agar nanti air yang disedot oleh selang ini dari kolam budidaya kita, nanti kita tampung di baskom ini. Setelah kita tampung di baskom ini, kita endapkan kotorannya biar ke bawah. Dan setelah air jernih kembali, terus kita pakai lagi air lautnya ini. Jadi air lautnya nggak mubadir. Setelah kita sipon, kita masukkan ke baskom, kita masukkan lagi ke kolam budidaya kita. Oke, jadi itu aja teman-teman. Kita perlu 2 alat ini, yaitu baskom sama ini selang ya. Teman-teman bisa beli di toko-toko, atau ini kalau selang ada ya di toko bangunan. Ini sangat murah sekali teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman yang udah ada baskom, bisa pakai baskom yang ada. Seperti saya ini pakai baskom yang biasa saya pakai di WC saya ya. Asalkan ini bersih, nanti air laut yang masuk ke baskom ini aman untuk kita masukkan lagi ke kolam bak budidaya kita ini ya teman-teman. Ya bisa teman-teman lihat. Di sini saya cuma mau memberitahukan langkah-langkahnya aja ya. Tapi untuk praktek bisa teman-teman lakukan sendiri ya. Jadi kita sipon kolam kita ini dalam waktu 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ataupun kalau malas teman-teman gak apa-apa 2 bulan sekali. Asalkan sirkulasinya tadi bagus, sama cara penyincangan pakan dan pemberian pakannya benar-benar pakai trik dan pakai pengalaman yang terbaik lah intinya gitu. Jadi yang kita sipon hanya ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di situ tuh. Itu di situ ada kotoran yang mengendap. Kotoran tersebut harus teman-teman sipon, bersihkan dan teman-teman buang. Jadi usahakan kotoran tersebut hilang dari kolam kita ya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kotor sekali ya. Ini harus bersih ya teman-teman. Ini harus bersih. Ini harus bersih. Ini juga harus bersih ya. Di atas pipa ada kotoran, nanti kita sedot ya pakai selang itu ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman hanya perlu melakukan 3 hal.
Insya Allah teman-teman tidak sering mengganti air untuk budidaya lobster air laut. Hanya cukup melakukan 3 hal yang tadi. Yang pertama sirkulasi, yang kedua cara pemberian pakan dan penyincangan pakan, yang ketiga ini penyifonannya. Itu alatnya hanya 2 teman-teman. Kita pakai baskom sama selang, cuman itu aja. Jadi irit modalnya. Jadi insya Allah kalau teman-teman mau berbudidaya terus teman-teman tidak ada pengalaman, teman-teman bisa ikutin pengalaman saya ini dengan cara klik like, share, and comment, dan sertakan subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan pengalaman untuk uji coba atau untuk langkah awal teman-teman mau praktek budidaya lobster air laut. Insya Allah di vlog berikutnya akan saya rincikan, akan saya bahas bagaimana ataupun berapakah biaya pertama yang harus kita keluarkan dalam budidaya lobster air laut ini. Nanti akan saya bahas dengan versinya masing-masing teman-temannya. Itu saja teman-teman pada video kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Jadi cukup teman-teman lakukan 3 rahasia ini. Lakukan 3 langkah ini. Jadi yang pertama sirkulasinya harus bagus. Kemarin udah saya bikin videonya. Yang kedua cara penyincangan pakan dan pemberian pakan, kemarin juga udah saya bikin videonya. Yang ketiga ini penyifonan. Makanya teman-teman ikutin terus channel saya agar teman-teman tidak gagal paham, dan di saat teman-teman praktek untuk budidaya lobster air laut ini teman-teman tidak gagal. Dan ini bukan hanya untuk lobster air laut seperti yang udah saya jelaskan. Ini untuk apa saja, untuk biota-biota laut bisa teman lakukan dengan modal yang sangat manual ini. Kenapa saya bilang manual? Karena di sini saya nggak pakai gelembung air, gelembung udara. Saya cuma pakai aerator ataupun pompa air, cuman itu aja. Apalagi saya nggak pakai skimmer, protein skimmer. Kalau ada modalnya dan terjangkau untuk kita, nggak apa-apa kita pakai protein skimmer. Tapi kalau kita nggak ada modal, udah seperti ini saja. Dan insya Allah kita lakukan 3 cara itu 1 tahun teman-teman, ataupun 3 bulan teman-teman gak usah ganti air. Tapi insya Allah saya akan coba 1 tahun. Makanya teman-teman terus ikutin saja channel saya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.